Al-Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah isinya adalah sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hadir bersama kita Habibuna dari Al-Falimbani, dari Palembang. Mudah-mudahan kedatangan beliau mendatangkan rahmat bagi kita bersama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Beliau Habib pakai sorban. Saya coba pakai sorban, hilang hidung saya. Masyaallah. Barakallahu fikum. Masyaallah. Bikhair. Teruskan doa. Masyaallah. Barik fikum. Astagfirullah. Marhaban bikum. Masyaallah. Pun dari Banjarmasin. Masyaallah. Jazakumullah khairan. Mengapa dipanggil Habib? Diambil dari kata hub, cinta. Tak dapat rotan akar pun tak jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumpa dengan cucunya pun jadilah. Makanya kita cinta, kita muliakan para habaib. Nasab mereka sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Zainal Abidin. Zainal Abidin punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Baqir punya anak namanya itulah dia Imam Ja'far Shadiq. Cucu cicit keturunannya ini ada di Irak, ada di Mesir, ada di Baghdad, sebagiannya pindah ke Yaman. Itulah dia Muhammad Ahmad Al-Muhajir, muhajir karena pindah. Lalu kemudian keturunan-keturunannya ini datang ke bumi Nusantara membawa agama Islam dengan berbagai macam marganya. Asy-Syihab, itu dia Habib Rizik Syihab, As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Jifri, bahkan berbagai macam. Ketika ada seminar tentang keturunan-keturunan Nabi, diadakan seminar di Libya, ternyata setelah diteliti semua marga-marga habaib yang paling lengkap adalah di Republik Indonesia, bukan di Mesir. Di sini bahkan ada sebagian marga yang sudah punah. Di Yaman pun tidak ada lagi. Di antaranya adalah Barakbah. Barakbah tak ada lagi di Yaman, tapi di Indonesia masih ada. Masya Allah, negeri ini betul dikatakan bahwa dulu Nabi SAW memprediksikan Islam akan bangkit dari timur. Kata dia dari Sin, utlubul ilma walau bisin. Ada yang mengatakan hadis itu maudhu' karena disebutkan dalam kitab Al-Mawdu'at, tapi itu terlalu ekstrim. Yang betul adalah hadis itu tak sampai pada maudhu', dhaif. Cina ke sana, inilah dia mimfajjin amiq, dari lembah yang sangat dalam. Jamaah haji terbanyak di dunia dari mana? Indonesia. Umat Islam terbanyak di dunia dari mana? Indonesia. Website porno terbanyak di dunia di mana? Berita terakhir, na'udzubillah, memalukan, dari Indonesia. Makanya bangkit. An asila qarabati, an asila ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Menyambung hubungan silaturahim kepada keluarga Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim kepada keluargaku sendiri. Itu ucapan Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ustaz tadi waktu salaman, kenapa Ustaz cium tangan Habib? Zaid bin Thabit, seorang salah satu tim penyusun Al-Quran bersama Ubay bin Ka'ab. Zaid bin Thabit orangnya berilmu. Berapa lama dia belajar bahasa Yahudi? Penterjemah Nabi. Ta'allamtuhu wa adaqtuhu. Aku belajar bahasa Yahudi, aku dalami. Nisfa syahrin, setengah bulan. Zaid bin Thabit belajar bahasa Yahudi setengah bulan. Tapi begitu jumpa dengan Abdullah ibnu Abbas, diciumnya tangan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas heran, kenapa kau cium tanganku? Karena engkau kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sepengalaman saya jumpa sama Habib-Habib, banyak saya jumpa. Di Malaysia saya jumpa Habib Ali Zainal Abidin. Pas jumpa saya cium tangannya, ditariknya. Bahkan ada videonya viral. Saya mau nyium tangan beliau, beliau mau nyium tangan saya. Hampir belaga kepala.
Tadi saya mau cium tangan Habib, beliau tarik, tak mau diciumnya. Kenapa? Mereka tawadhu, merasakan rendah hati. Mudah-mudahan kita bisa mengikut tawadhu ini insyaallah. Ustaz mencium tangan Buya Kiai Abdul Muiz. Kenapa? Beliau orang tua kita, guru kita, pondok pesantren. Orang dicium tangannya karena dua, karena ilmunya, karena keulamaannya. Adapun dicium tangannya karena kayanya, tak ada. Ini kadang orang kalau orang kaya dicium, cium. Tak betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa pula di tembilahan ini ada yang mencium sampai bolak-balik autorifas? Kenapa? Karena Anas bin Malik radhiyallahu an. Apa kata Anas bin Malik? Aku sentuh tapak tangan Nabi atyabu min rihil miski, lebih halus daripada sutra, dan aku cium tapak tangan Nabi atyabu min rihil miski, lebih halus dari sutra, atyabu min rihil miski, lebih harum dari semerbak kasturi. Kira-kira kalau tak dicium, dari mana Anas bin Malik tahu diciumnya tapak tangan Nabi lebih harum dari semerbak kasturi? Ada jamaah masih anak SMP, SMA, anak muda nanya ke saya, Ustaz Somad, kenapa pas saya cium tangan Ustaz kok harum? Saya jawab, ku kasih minyak wangi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Makanya kaji kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Nabi itu kalau berjalan, Ustaz baca Syama'il sama siapa? Saya baca kitab Syama'il Muhammadiyah sama beberapa guru. Waktu di Maroko dulu ada, waktu di Mesir dulu ada. Mereka membaca dari gurunya, mereka membaca dari gurunya, mereka baca dari gurunya, sampailah kepada Imam Abu Isa Ibnu Sawrah At-Tirmidzi yang menulis kitab Sunan At-Tirmidzi. Orang kalau tidak belajar dengan baik, nanti dia menggambarkan Nabi itu sesuai dengan gambaran dia sendiri. Ustaz Somad, ya, saya tadi malam mimpi jumpa sama Nabi. Gimana kau lihat? Rambutnya putih, jenggotnya putih, semuanya putih. Yakinlah saudaraku bahwa yang kau lihat itu drunken master. Karena dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah disebutkan Imam Tirmidzi, rambut, jambang dan jenggot Nabi yang putih tak sampai 20 helai. Hitam rambutnya, hitam, ada 20 helai kalau dihitung. Begitulah cinta sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pakai sorban. Ini sekarang orang nengok pakai sorban, sesat nih sorban. Kain panjang. Kalau kain panjang ini dipakai di kepala, dililitkan dia di kepala, dililit, maka disebut dengan imamah namanya. Kainnya sama, panjang dia, dililit kepala, namanya imamah. Ekornya yang berekor sunnah, yang tak ada ekornya tak sunnah. Ekornya di sebelah kiri. Ada ekornya belakang. Kalau dililitkan di kepala namanya imamah. Kalau diletakkan di pundak namanya burdah, sorban diletakkan. Wa'ala, di atas pundaknya imamatun khadra, ada sorban berwarna hijau. Oke, hijau. Jauh. Kadang dua-duanya, kadang di sebelah kiri saja, kadang di sebelah kanan. Itu sunnah. Kenapa Ustaz tak pernah ceramah pakai sorban? Ada di rumah saya sorban 2 meter panjang. Ada di rumah. Kalau pas sedang umroh saya pakai di Madinah. Pas ceramah kenapa tak Ustaz pakai? Pernah saya pakai itu. Saya tengok hilang. Gawat. Kalau Habib-Habib mereka mancung. Habib itu darahnya sampai ke Nabi. Mereka Arab, Quraisy, darah Quraisy, Arab. Kalau yang ceramah ini Arab-Arab cemas.